tidak mungkin juga Pak Jokowi itu ingin memperpanjang masa jabatan, ya, karena beliau juga sudah memberikan statement kan pada waktu itu dia menolak untuk adanya 3 periode. Saya salah satu orang yang percaya dengan konsistensi Presiden Jokowi, cuma memang harus diuji kembali. Ya. Nah, halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Kali ini saya akan membahas masalah yang sangat hot, yang membuat kita berpolemik di media massa maupun media sosial terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Beberapa bulan yang lalu sempat mereda, entah ada apa, beberapa hari terakhir muncul kembali. Dan bahkan dimunculkan oleh kalangan yang dalam tanda kutip dekat dengan presiden, gitu. Menteri BKPM, penanaman investasi. Dan ini menurut saya memancing kembali keriuhan, karena kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu presiden pernah menyampaikan bahwa beliau tidak mau, dan seolah-olah beliau itu tertampar mukanya, atau orang yang mengusulkan itu dianggap menampar muka beliau. Nah, ini agak membuat saya bingung. Daripada saya bingung sendiri, saya mengundang orang untuk sama-sama bingung. Ini sahabat saya, ini ahli hukum, ahli tata negara juga. Beliau ini adalah dosen pascasarjana dari Universitas Krishna Dwipayana, juga praktisi hukum, pengamat hukum juga, pengamat politik juga. Beliau adalah Dr. Anwar Budiman, SHMH. Profesor belum. Bentar lagi saya doain. Amin. Mas Anwar, mohon maaf, ini boleh dilepas, Mas. Nah, kita sudah negatif swabnya. Mas Anwar, ini ada muncul lagi wacana. Ada 2 wacana malah. Iya. Yang satu mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden sampai tahun 2027, 3 tahun ke depan dengan alasan pandemi. Oke. Yang kedua dari kelompok Jokpro itu mengusulkan adanya perlu dilakukannya amandemen untuk 3 periode. Sebelum saya berkomentar, Mas, karena saya bingung. Nah, menurut Mas Anwar seperti apa? Ya, memang ini menjadi sebuah fenomena di tahun-tahun terakhir ini menjelang 2024. Ya, memang kalau kita kembali lagi kepada konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas bahwa masa jabatan presiden itu kan hanya 5 tahun dan bisa diperpanjang, artinya dengan pemilihan 5 tahun lagi, 1 periode. Berarti 2 periode. Berarti 2 periode. Dan dia tidak bisa menjadi 3 periode. Itu dalam undang-undang. Secara berurutan maupun setelahnya, gitu ya. Baik berurutan maupun tidak berurutan. Ya, berdasarkan Undang-Undang 45 itu, 1945 itu ya memang hanya seitu, Tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Itu aturannya. Nah, perihal adanya keinginan bahwa diperpanjang sampai tahun 2027, ini jelas lebih bermasalah lagi, karena anunya Pak, bermasalahnya gimana? Yang satu bahwa masanya itu kan adalah 5 tahun. Kalau 5 tahun itu kan berarti selesai di tahun 2024. Kemudian ada pemilu lagi di sana. Artinya masa presiden yang sekarang ini berakhir 2024 dan tidak bisa mencalonkan kembali. Kan begitu. Itu undang-undang mengatakan seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada keinginan diperpanjang dari 2024 ke 2027, diperpanjang 3 tahun. Mas, saya potong. Ini kita fokus ke perpanjangan dulu. Perpanjangan dulu. Nah, ini kalau misalkan ada konvensi atau kesepakatan antar petinggi lembaga negara, termasuk MK mengamini, gitu ya. Kemudian dengan alasan pandemi ini force majeure, untuk menjaga kesinambungan pembangunan diperpanjang 3 tahun.
Implikasi hukumnya apa? Ya jelas ini tidak sesuai dengan undang-undang. Apalagi kalau misalnya MK ternyata mau turut campur di situ, saya pikir MK nggak akan pernah mau menyetujui itu. Ya, karena jelas MK itu punya tugas adalah mereview ya atau mengkaji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi beliau penjaga konstitusi. Oke, ya. baik. Jadi jelas di undang-undang dasarnya hanya maksimal 2 periode. Meskipun katakanlah semua lembaga tinggi negara memberikan kesepakatan, kemudian ada suatu konvensi gitu ya, sehingga dengan alasan demi kemaslahatan masyarakat gitu ya, perlu adanya perpanjangan, misal seperti itu. Katakanlah MK tidak terlibat karena beliau adalah penjaga. Ini ada, kalaupun itu akan diusulkan, usulannya seperti apa? Apakah bentuk undang-undang baru atau apa? Kalau katakanlah ini upaya kelompok ini nih. Jadi begini, kalau kita bicara bahwa konstitusi kita itu sudah mengatakan undang-undang dasar itu adalah norma daripada segala undang-undang, kan begitu. Norma itu adalah dia mempunyai kandungan luhur. Jadi kandungan luhur kita tuh undang-undang dasar. Jadi artinya kalau mau perpanjangan berapa hari sekalipun, berapa bulan sekalipun, berapa tahun pun tetap harus merubah ya. Harus berubah dulu undang-undang dasarnya. Tidak bisa hanya bentuk undang-undang. Dengan membentuk undang-undang. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Karena hierarkinya lebih tinggi konstitusi. Hierarkinya lebih tinggi konstitusi. Itu sudah jelas diatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki undang-undang dasar itu di atas. Paling tinggi setelah Pancasila itu undang-undang dasar. Nah, kalau dalam bentuk undang-undang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Kalau akhirnya mereka ngotot untuk mengamandemen kembali, amandemen kelima berarti. Betul, amandemen memungkinkan kelima. Tidak? Kalau secara undang-undang memungkinkan untuk melakukan amandemen. Tapi kan kita bicara hukum kan bukan bicara yuridis saja. Kita bicara filosofis dan bicara sosiologis. Filosofisnya? Nah, filosofisnya begini. Yang namanya undang-undang dasar itu kan dia mempunyai kandungan luhur. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa undang-undang ini dibentuk untuk dengan tujuan mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu yang kedua, ya. Mensejahterakan rakyat Indonesia. Adakah kepentingan dengan mengamandemen undang-undang dasar menjadi pemilihan presiden itu menjadi 3 periode? Adakah keuntungan dari itu? Bukan. Ini perpanjangan dulu nih, Mas. Oh ya, perpanjangan misalkan. Kalau misalkan gini. Kalau perpanjangan kan pasti tidak bisa perpanjangan dilakukan. Harus tetap menggunakan merubah undang-undang dasar dulu. Tetap ya? Tetap harus berubah. Baik perpanjangan maupun menambah masa menjadi 15 tahun atau 3 periode, tetap harus dilakukan perubahan undang-undang dasar. Tidak bisa membuat undang-undang baru yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi 2 alternatif ini, baik perpanjangan 3 tahun maupun 3 periode, tetap harus mengubah undang-undang dasar. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pintu yang lain? Enggak ada pintu yang lain. Hanya undang-undang. Betul. Nggak bisa lagi hanya undang-undang saja. Tidak bisa hanya undang-undang saja. Meskipun itu hanya perpanjangan 3 tahun? Perpanjangan sehari, 2 hari, 3 hari, 3 tahun, tetap sama aja. Itu kan merubah konstitusi. Ini menarik. Tapi debat saya tidak seru dengan Mas Dr. Abi karena saya sepaham. Itu repotnya. Saya melihat begini, Mas Abi. Jadi apa yang sudah kita buat, kesepakati, itu janganlah diingkari. Betul. Gitu kan. Jadi dulu jujur saja waktu era pasca Orde Baru tadi rombak habis undang-undangnya. Sampai 4 kali. 4 kali. Betul. Diobrak-abrik konstitusi loh. Betul. Diobrak-abrik. Saya kira jarang di negara mana konstitusi diobrak-abrik. Indonesia 4 kali. 4 kali. Nah, kalau sudah ada kesepakatan nasional seperti itu, ya Allah, ikuti saja. Betul. Dengan segala konsekuensi. Itu menurut perspektif saya sebagai pengamat sosial politik. Dan makanya saya mengundang Mas Abi untuk memberikan konfirmasi. Apakah dari segi legal memungkinkan nggak ya tanpa merubah undang-undang itu? Tanpa merubah undang-undang dasar. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Jadi satunya jangan harus diubah dulu. Di amandemen dulu undang-undang dasar itu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih bahwa koridornya harus mengubah dulu undang-undang dasar konstitusi. Dan itu
bukan hanya masalah hukum, tapi juga tadi bilang masalah Masalah filosofis. filosofis dan masalah sosiologis. Oke, sosiologisnya apa yang Ya, sosiologisnya begini. Kita tahu kan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan kontrak sosial. Ya, ini kan kontrak sosial nih. Tujuannya adalah untuk menghindari jangan sampai ada kekacauan di negara ini. Maka dibentuklah negara. Ya. Negara kemudian dibentuk atas keinginan semua rakyat. Yang kita sebut dengan kontrak sosial. Terbentuklah sebuah negara. Nation state. Ya. Kemudian negara itu kan harus diatur pelaksanaannya melalui undang-undang. Sehingga kekuasaan itu pun harus dibatasi oleh undang-undang. Jadi bukan undang-undang itu membatasi kekuasaan saja, tapi kekuasaan juga diatur oleh undang-undang. Ya. Kalau misalnya, secara sosiologis kita bicara nih ya, kalau misalnya diperpanjang 3 tahun, jangankan 3 tahun lah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pastinya ini akan membuat resah. Kan tidak semua rakyat ini mendukung satu presiden itu saja. Ya kan? Mereka juga punya calon-calon yang mereka juga menginginkan adanya perubahan. Kalau misalnya ini diperpanjang 3 tahun, apakah perubahan itu dapat dicapai? Belum tentu. Demikian juga sama, apakah dengan dirubah digantinya presiden atau adanya pemilu baru dengan adanya presiden baru terjadi perubahan juga, masih tanda tanya. Ya kan begitu. Tapi untuk menjaga semua keutuhan berpikirnya masyarakat, tidak dirusak cara berpikirnya masyarakat, ya kenapa enggak undang-undang dasar yang ada ini dijalankan dulu? Dijalankan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dasar. Kalau tadi kan dibilang bahwa undang-undang dibentuk atau mengubah suatu konstitusi bisa dimungkinkan. Alasan yang dulu ya, kita lihat bahwa tahun 98 itu ya perubahan. 1999. Nah, karena mereka mempunyai pertimbangan salah satunya demi demokrasi, kemudian juga demi kemaslahatan masyarakat. Nah, kalau klausul itu dipakai kembali oleh kelompok-kelompok pengusul ini, kan memungkinkan juga sebetulnya. Memungkinkan juga, ya kan, memungkinkan juga. Karena kalau misalnya disepakati oleh semua, ya kan, untuk merubah undang-undang dasar dan disepakati, terjadilah perubahan itu. Cuma manfaat setelah terjadi perubahan undang-undang itu apa? Ini kan masih prediksi. Saya setuju, Mas. Saya sebagai pengamat politik juga, mungkin dari sosiologis, fisiologi, saya dari segi politis saja itu tidak mendidik juga, gitu. Bahwa kesakaran suatu konstitusi itu akan luntur gitu. Nanti ada kepentingan politik yang lebih besar lagi, bisa diubah lagi dengan seenak sendiri. Jadi nanti kan siapa yang berkuasa pada saat itu ingin mempertahankan kekuasaannya, akhirnya dengan semudahnya merubah kembali undang-undang dasar. Kok yang lalu aja bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Nah, sekarang kita tinggal menunggu konsistensi dari Presiden Jokowi. Ya, dulu beliau mengatakan bahwa yang mengusulkan itu seolah menampar saya, terus kemudian seolah menjerumuskan saya. Kita tunggu saja apakah beliau konsisten atau tidak. Gitu. Karena saya kira ini kuncinya ada di Presiden Jokowi juga. Bahwa kalau beliau mengatakan tidak, saya kira sudah selesai semua urusan. Tapi ini kan menjadi problem nih, Mas. Yang mengusulkan ini adalah pembantunya Presiden Jokowi ini. Ini salah Bahlil itu kan. Ini bagi saya kok aneh gitu loh. Jangan-jangan beliau berubah pikiran, Mas. Kalau saya pikir sih enggak begitu juga ya. Jadi kita jangan suujon juga ya terhadap seseorang. Ya. Karena kadang-kadang begini, Pak. Pendamping-pendamping atau pengikut-pengikut itu biasanya berkeinginan pemimpinnya itu tetap hadir, sehingga posisi-posisi mereka tetap aman, kan? Jadi, begitu. Zona nyaman ini dipertahankan. Zona nyaman dipertahankan, betul. Kalau pemimpinnya sudah tidak ada, diganti dengan pemimpin baru, pasti kenyamanan itu akan berkurang. Nah, itu jadi secara logikanya begitulah. Jadi saya pikir tidak mungkin juga Pak Jokowi itu ingin memperpanjang masa jabatan. Ya, karena beliau juga sudah memberikan statement kan pada waktu itu dia menolak untuk adanya 3 periode. Saya salah satu orang yang percaya dengan konsistensi Presiden Jokowi, cuma memang harus diuji kembali. Nah,
yang berikutnya adalah saya malah justru menginginkan beliau sudahlah mundur saja seperti sesuai dengan konstitusi. Nanti Oktober 2024 ya mereka sudah harus serah terima jabatan pada presiden baru. Dan yang paling penting sebetulnya ini kan termasuk saya nih Mas Abe ya, bahwa harus ada orang yang mampu melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi. Estafet itu harus terjadi karena saya yakin masih banyak proyek-proyek yang belum tertuntaskan. Oke, satu. Yang kedua, saya mempunyai kriteria pemimpin pasca Jokowi itu adalah orang yang mampu menangkal ini Mas, menjadi garda menangkal intoleran sama radikalisme. Ya, dua porsi itu. Nah, saya kira Pak Jokowi bisa berperan sebagai kingmaker sebetulnya. Beliau masih muda. Tahun 2024 beliau masih berusia 63 tahun. Jadi sangat muda lah. Jadi saya masih berharap sebetulnya Pak Jokowi itu menjadi kingmaker karena Pak Jokowi pendukungnya besar. Pendukungnya besar. Jadi artinya saya masih menganggap beliau tetap komitmen amanah tahun 2024 harus selesai. Dan saya masih punya keinginan, harapan supaya beliau mengarahkan bandul estafet itu diserahkan kepada siapa karena beliau mempunyai power. Nah, dalam kenyataannya Mas, praktek kita dulu mungkin Mas Abi juga mengalami tahun 2014, 2019 yang bergerak real di lapangan itu, mohon maaf ini bukan partai. Tapi relawan rakyat yang bergerak itu. Itu yang terjadi. Mas, ini hanya sedikit dari saya, tapi secara hukum memang saya perlu penguatan dari Mas Abe dan kawan-kawan ini supaya jangan kebablasan lah kita bernegara ini. Kalau saya berpikir begitu. Jadi ini kesepakatan nasional yang sudah ada, udahlah ikutin saja. Kira-kira yang tadi selain kursinya supaya aman itu, tapi kan ada beberapa kelompok di luar struktur pemerintahan yang mengusulkan. Kira-kira motivasinya apa ya Mas? Ya, saya pikir mereka juga mempunyai motivasi yang mungkin tujuannya adalah memang untuk membesarkan bangsa. Ya, saya berpikir untuk lebih positif aja ke sana. Kita tahu bahwa masa presiden itu 5 tahun itu dalam pembangunan memang nggak cukup. Apalagi ada pandemi. Ya, apalagi ada pandemi. Memang tidak cukup, ya kan? Sehingga perlu adanya usaha keras untuk merecovery negara ini dari pandemi, kan begitu. Apakah merecovery ini harus dengan orang yang sama? Apakah merecovery ini harus dengan memperpanjang masa jabatan atau merubah undang-undang agar menjadi 3 periode? Itu bukan satu hal yang utama. Bukan solusi yang utama itu, karena banyak solusi lain. Sehingga begini, saya berpikir bahwa semua rakyat bangsa ini punya tujuan yang sama lah, bagaimana membangun bangsa ini biar menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Artinya dengan berakhirnya masa periode di tahun 2024, pastinya ada orang-orang yang punya keinginan sama untuk melanjutkan perjuangan presiden saat ini untuk di masa-masa yang akan datang. Yakin? Saya punya keyakinan seperti itu. Saya punya keyakinan seperti itu. Cuma begini, terkadang ada keinginan dari satu orang pemimpin itu juga bisa diganggu oleh pihak-pihak lain. Lingkungan sekitar. Nah, gangguan inilah yang apakah dia kuat dengan gangguan atau tidak. Nah, disinilah perlunya konsistensi dan juga perlunya mentalitas kenegarawanan dari seorang pemimpin. Saya sependapat Mas. Jadi memang presiden juga manusia. Tidak steril dari gangguan-gangguan. Tapi kita harapkanlah presiden kita masih konsisten. Gitu. Mas, saya kira cukup dulu. Saya butuh penguatan. Nanti akhirnya saya mendapatkan penguatan dari ahli hukum gitu ya, bahwa memang satunya jalan memang harus mengubah undang-undang dasar. Dan itu bukan tidak bisa, mungkin saja, tapi secara psikologis, kemudian sosiologis itu tidak membuat kita menjadi bangsa yang bebas dari kepentingan. Karena kita bicara hukum itu jangan hanya melulu bicara tentang yuridis.
ada fatsun di tapi atas ada etika, filosofis dan sosiologis. Iya, iya. Jangan sampai hukum itu dibuat dan pada akhirnya melahirkan sebuah tindakan-tindakan negatif yang bahkan dilegalkan. Menarik ya. Tindakan negatif Yang dilegalkan. Nah, itu. Ya, saya sependapat. Ya. Kalau ini salah satu cara kita untuk menjaga Indonesia seperti ini. Betul. Ya. Mas Matur Suwun. Terima kasih banyak sama-sama. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Sahabat Indonesia, ini pembicaraan saya singkat tapi saya cukup lega karena ada dorongan secara akademis dari pakar hukum sehingga memang kami berdua sependapat memang udahlah ikuti saja kesepakatan nasional yang sudah dibuat. Ya. Konstitusi ini harus kita sakralkan menjadi sumber dari segala perundangan yang ada, jangan diganggu lagi. Ya. Percayalah, kita pasti ada pemimpin-pemimpin baru yang bisa melanjutkan kesinambungan pemimpin yang lama. Ini yang penting sekali. Dan saya sependapat dengan Mas Abe bahwa Pak Jokowi ini sedang diuji. Ya, sedang diuji. Oleh lingkungan sekitarnya maupun lingkungan politik dan sebagainya. Mudah-mudahan masih ada keteguhan sikap dari presiden kita, Mas. Amin. Mudah-mudahan presiden kita. Satu hal yang paling penting yang dilakukan oleh kami bukan saya menolak Pak Jokowi, Pak Mas Abe tidak menolak Pak Jokowi, menolak si A, partai A, partai B, tidak. Kita tidak mempunyai kepentingan, yang jelas kita sedang menjaga Indonesia. Betul. Menjaga keutuhan ini. Ya, marwah Indonesia yang kita jaga raya ini. Ya. Betul. Jangan digadekan hanya karena kepentingan pragmatis begitu Mas ya. Sepakat, sepakat. Baik sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kami dengan Mas Dr. Anwar Budiman. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan informasi bagi orang-orang yang masih ngotot untuk menggolkan itu. Tolonglah berpikir ulang, jangan berpikir oportunis apalagi pragmatis gitu ya. Berpikirlah jangka panjang demi Indonesia yang lebih baik gitu ya. Kita pernah babak belur selama 32 tahun. Betul. Pada saat tidak ada pembatasan masa presiden. Gitu. Betul. Sekarang sudah kita benerin kesepakatan nasional, hargailah itu adalah kesepakatan mau tidak mau harus kita hormati. Betul. Itu saja. Kita percaya pasti ada pemimpin yang baru yang menjadi penerus Pak Jokowi. Siapa tahu lebih baik dari Presiden Jokowi yang sekarang. Siapa tahu. Amin. Ya. Baik, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Anda. Kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV berikutnya. Terima kasih, Mas Abe. Thank you, Mas. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.